Satu tali dengan harga jutaan. Hanya ada 3 negara di dunia baru punya yang cukup kemampuan produksi tali ini. Tali bagian tak terpisahkan dari pesawat, itu kabel rem. Kabel rem jenis kawat yang terbuat dari kawat baja ulet. Diameter baja itu sekitar 25–35 mm. Di area pendaratan pesawat saat ini, biasanya ada 3 hingga 4 kabel rem. Padahal, pembuatan kabel rem tidak begitu sulit. Yang sulit itu bagaimana tingkatkan umur gunakannya dengan pesawat DAS. Kabel rem pendaratan setelah 125 intersepsi akan dilepas dan diganti. Kabel rem dikepang dari banyak kabel baja kecil yang dikepang dengan erat dan putar secara konsentris di sekitar inti kabel yang terbentuk. Kabel rem bisa hentikan pesawat seberat 20 ton. Kunci kabel rem keburitan kapal. Nunggu pesawat benar-benar naik, hanya tersisa sekitar 2–3 detik. Dalam proses ini, kunci kabel rem alami gaya tarik yang sangat besar. Selain tarikan yang sangat kuat di seluruh pesawat, itu juga memiliki kapasitas besar dan kemampuan kerja terus-menerus. Jadi dalam proses produksi kabel rem juga berhubungan dengan ilmu material, elektromekanis, hidrolik dan banyak pengetahuan teknologi tinggi lainnya. Jadi proses produksi hanya butuh beberapa detik saja. Bisa buat pesawat seberat 20 ton berhenti. Terutama karena kawat pemandu silinder hidraulik, yang ubah energi non-dinamis jadi energi hidraulik. Namun saat ini rem hidrolik ini sudah tidak umum lagi. Orang-orang telah lagi gunakan rem elektromagnetik. Saluran hidrolik akan digantikan oleh medan listrik. Dasarkan kekuatan kabel rem resistensi dapat digunakan lebih dari 1000 kali sebelum harus ganti kabel lain. Jadi kalian coba bilang, berapa harga berapa yang bisa dapat untuk kabel rem elektromagnetik dijual? Bagaimana kita bisa pasang pipa bawah tanah tanpa gali tanah? Yaitu gunakan teknologi pengeboran horizontal. Teknologi ini dapat digunakan dalam bangun konstruksi, tanpa ganggu lalu lintas, tanpa rusak sumber air. Lalui perhitungan dan posisi yang tepat dapat buat pengeboran tanpa efek apapun. Atau temui rintangan yang masih bisa dilewati dan capai posisi yang ditentukan sebelumnya. Langkah pertama lubang. Tentukan posisi pengeboran yang tepat, pilih bor yang sesuai. Bor keluar dari rig dengan tabung pilot terpasang padanya dasarkan posisi yang tepat. Dan sudut kemudian bor ke bawah. Di mata bor, ada bor horizontal. Itu dapat kirim sinyal tentang waktu dan status konstruksi kepada para insinyur. Berikan koordinat yang tepat dari pipa bor. Insinyur dapat baca data digital untuk meriksa kedalaman dan kemiringan bor. Jika temukan yang aneh dapat segera diperbaiki. Gunakan lubang pilot. Tujuannya pastikan posisi yang benar dari garis bor. Setelah bor keluar dari tanah, akan lepaskan mata bor. Bawa mata bor dan pisau ke posisi tetap. Mulai ngebor dengan pisau. Kandalkan mata bor untuk perlebar lubang pipa. Suntikkan cairan ke dalam pisau untuk potong dan kontrol padatan di sekitarnya. Pada saat yang sama, gunakan pisau untuk tarik perangkat ke posisi saluran sebelumnya. Pisau ngebor belakang ke bawah pipa tarik peralatan pengeboran dan pipa. Semakin banyak pisau ngebor, semakin dalam perangkat masuk. Terus-menerus ngebor ke dalam tanah, karena itu pipa terseret. Akhirnya selesai peletakan seluruh pipa. Kalian coba pikir kalau memiliki teknologi ini. Jalan di depan rumah kita masih harus digalikan. Ada sesuatu di bawah pom bensin. Cara masuk bensin ke mobil. Sebenarnya di bawah pom bensin ada tangki minyak yang besar. Disinilah minyak disimpan setiap hari, setiap diisi ulang. Mobil akan lewati pipa untuk transfer minyak ke tangki. Di dalam tangki dipasang mesin untuk distribusikan minyak secara merata ke tangki. Ketika mobil datang untuk isi minyak, lalui saluran pistol mulai untuk ngisi tangki bahan bakar mobil dengan minyak. Ketika pistol minyak berhenti, katup tangki secara otomatis tutup. Untuk cegah kebocoran minyak di bawah tangki, sistem anti bocor juga dipasang. Ketika tangki diisi dengan minyak, tergantung pada kenaikan level minyak. Dan bola ngambang juga tingkat. Untuk cegah minyak bersentuhan dengan udara dan hindari minyak nguap dengan cepat. Di dalam, akan ada sensor besar, yang dapat meriksa minyak bocor atau tidak. Dikombinasikan dengan tabung pernapasan agar minyak tidak nguap.
Karena tangki terkubur di dalam tanah jadi itu harus tekanan atmosfer. Dan pasang peralatan pemulihan minyak. Jadi ada yang bertanya, tangki minyak berada di bawah tanah sepanjang tahun, jadi tidak takut korosi. Sebenarnya tangki oli memiliki desain double layer, lapisan luar untuk cegah korosi, yang dibuat dari kaca. Dapat lindungi tangki sepenuhnya dari korosi.